Kita berjumpa subscribers yang berbahagia. Eh, Hari ini saya memenuhi pertanyaan dari subscribers tentang sekitar mengenai yayasan ataupun stifting. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kan banyak sekali yayasan-yayasan yang bergerak, ya baik itu di dunia pendidikan, di dunia sosial lainnya, ya. Yang kita memang lihat, memang yayasan ini tujuannya mulia, ya, untuk menampung satu kegiatan sosial yang bersifat nirlaba. Namun belakangan kita juga mengendus ataupun juga banyak berita yang keluar di media itu bahwa yayasan itu satu tempo dijadikan ladang komersil, sehingga pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu telah menetapkan bahwa penghasilan daripada yayasan itu sekarang bukan akan ya, tapi sudah pajak, ya, dikenakan pajak, ya, nggak seperti dulu. Nah, saya akan berbicara bukan itu sebenarnya maksud saya. Saya akan fokus kepada kedudukan stifting atau yayasan itu. Pemahaman orang mendirikan yayasan itu terpikir bahwa yayasan itu satu saat ketika dia meninggal dunia itu bisa diwariskan. Perlu diketahui bahwa yayasan itu bukan objek waris. Yayasan tidak bisa diwariskan. Yayasan itu berdiri sendiri, dia merupakan reh person ataupun badan hukum yang memiliki entitas tersendiri dan memiliki kekayaan yang terpisah, dan juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan pendiri dan juga kaitannya dengan pengurus. Pengurus hanya menerima upah dari pekerjaan pengurusan itu. Pendiri hanya dapat memonitor ke arah mana tujuan daripada yayasan ini supaya tidak menyimpang. Karena yayasan itu bisa saja nanti di tengah jalan dibubarkan, ya, karena tidak sesuai dengan tujuannya ataupun juga sudah tercapai hasil dari didirikan yayasan itu. Nah, ada peristiwa yang dipertanyakan kepada saya tentang yayasan ini. Kan yayasan itu terdiri dari beberapa komponen, antara lain satu komponen yang disebut dengan pendiri. Pendiri itu biasanya di dalam kepengurusan yayasan itu menunjuk pengurus. Namun juga bisa tidak dilarang oleh undang-undang bahwa yayasan itu bisa juga diurus oleh pendiri. Jadi pendiri merangkap juga pengurus, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika pengurus ini yang merangkap juga si pendiri ini meninggal dunia, apakah ini bisa diwariskan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar. Saya mau mempertegas bahwa yayasan tidak bisa diwarisi. Jadi yayasan itu kalau misalnya pendirinya ataupun yang mengurus itu meninggal dunia, itu tidak bisa diwarisi, itu harus diganti dengan orang lain. Jadi yang tidak bisa tergantikan itu adalah pendiri. Tapi kalau pengurus ya bisa diganti-ganti setiap saat, ya. Siapapun bisa menjadi pengurus atas dasar adanya rapat umum, ya. Para pendiri dari yayasan itu menunjuk, ya, untuk menjadi pengurus ataupun beheran. Yayasan dengan perusahaan beda. Kalau perusahaan pasti konotasinya itu mendapatkan kegiatan-kegiatan komersil, mendapatkan keuntungan. Tapi kalau yayasan ini tidak gitu. Yayasan bisa bergerak di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, dunia sosial lainnya, keagamaan dan sebagainya. Tapi ingat, ya, bahwa yayasan tersebut, ya, harus kita pisahkan betul pemahamannya seperti halnya dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu bisa diwariskan karena saham bisa diwariskan, tapi kalau yayasan tidak mengenal saham dan juga tidak mengenal namanya kekayaan bersama dan lain sebagainya, sehingga ketika yayasan itu pendirinya ataupun pengurusnya meninggal dunia, sama sekali tidak bisa diwariskan. Sehingga yayasan itu terus berlanjut, ya, tidak memperdulikan siapa yang mendirikan, siapa yang mengurus, namun tetap pada tujuan awal didirikan yayasan itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat pencerahan, ya, menambah wawasan kita semua. Tetap semangat dan sukses.